Anda katakan Pak Jokowi pengecut. Silakan hadapi kami relawan Jokowi ini. Kami tunggu Anda, Rocky Gerung di Banten. Anda pengecut atau tidak? Anda katakan presiden kami pengecut. Kalau Anda nggak pengecut, hadapi kami, relawan-relawannya Jokowi ini. Kami tunggu Anda di Banten ya. Salam NKRI. Lagi viral terkait video Rocky Gerung yang menghina Jokowi. Di mana? Pertama, kita harus cari perkara kepada Presiden Jokowi. Kedua, bajingan tolol. Ketiga, bajingan pengecut. Saya Noviana meminta kepada Kapolri dan semua aparat terkait agar segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Dan ingat kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait, jangan jadikan ayat 2 Pasal 218 ayat 2 untuk membela Rocky Gerung. Betul, negara kita adalah negara demokrasi. Semua warga negara memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan. Tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Sementara Rocky Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut. Jadi, jika Kapolri dan pihak-pihak terkait, terutama Kapolri, tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung, maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke? Dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Mohon dukungan, mohon support doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar untuk menuntut keadilan agar Rocky Gerung segera ditangkap dan dipenjara agar menjadi suatu efek jera buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina presiden. Oke? Salam NKRI. Wow, luar biasa ya Mbak Novi dan kawan-kawan, dan semoga ini didukung oleh kita semua yang mencintai Presiden Jokowi agar kita menuntut pihak dalam hal ini kepolisian agar segera memproses atau menangkap Rocky Gerung karena dianggap sudah melebihi batas, guys ya. Ini mah bukan kritik lagi tetapi sudah menyerang, mencaci maki presiden secara membabi buta dengan menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol. Hai Rocky Gerung, kau telah menghina kepala negara, kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Hai Bapak Kapolri, tangkap itu Rocky Gerung, tangkap, jebloskan ke penjara, harus masuk penjara. Oke? Oke. Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kami DPP para JP mengecam pernyataan saudara Rocky Gerung melalui media elektronik yang menyatakan Bapak Presiden Jokowi itu tolol bajingan. Yang dilakukan saudara Rocky Gerung itu adalah menghina simbol lambang negara. Saudara Rocky Gerung harus mencabut pernyataannya. Jika tidak saudara Rocky Gerung lakukan, kami akan menuntut penegak hukum untuk menangkap saudara. Saudara bukannya kebal hukum. Saudara tidak bisa meracuni pemikiran masyarakat Indonesia dengan otak dungu saudara Rocky Gerung. Terima kasih. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Hei Rocky, kamu nggak makan siang kalau tidak kemudian menghina seorang presiden? Apakah mungkin kamu tidak akan ada yang ngundang kalau diksi-diksi yang Anda gunakan itu tidak menghina seorang presiden? Anda sudah menghina Presiden Republik Indonesia dengan mengatakan bajingan yang tolol. Anda siapa bisa-bisanya menghina seorang presiden seperti itu? Ingat ya, Anda banyak tuduhan-tuduhan yang luar biasa kepada presiden. Presiden Anda anggap hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kita rakyat Indonesia. Gitu maksud Anda? Presiden siang dan malam bekerja untuk bangsanya. Dia ke luar negeri
kemudian untuk mengajak investor untuk investasi di IKN. Anda bilang, Anda sebut presiden hanya memikirkan diri sendiri gitu. Otak Anda taruh mana, Rocky? Jangan gitu kalau cuma mau cari makan. Cari makan yang banyak, yang halal. Cari makan kok segitunya kamu. Bahkan kamu mengajak orang-orang di situ ya untuk membuat macet di jalan tol. Ini saya minta nih polisian ya, Menhan juga nih ya, Menhan harus turun tangan nih. Ini ada upaya-upaya makar ini yang mengajak orang untuk membuat kemacetan di jalan tol. Woi Menhan, ayo turun tangan. Hei polisi semuanya, ini akan membuat makar nih. Gimana kalau jalan tol dibikin macet sama Rocky itu? Dia mengajak orang untuk membuat macet di jalan tol. Bahkan dia mengajak orang untuk membuat perkara dengan Jokowi. Hati-hati kamu Rocky ya. Etika dan adab itu di atas segalanya di bangsa ini. Ini bangsa beradab. Kamu hidup di Indonesia. Akan ada waktunya Anda akan tergelincir Rocky ya. Akan ada waktunya Anda akan tergelincir dengan perkataan Anda sendiri. Dan di saat itulah Anda akan menyesal. Dan Anda akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini berusaha mengambil keuntungan yang berada di belakang kamu. Saya minta ya, ini sudah ada upaya-upaya untuk membuat makar nih, yang mengajak orang untuk membuat macet jalan tol. Ini upaya-upaya yang tidak benar. Tolong ditangani, turun tangan semuanya. Guys, menurut saya malam ini Rocky Gerung gak bakalan bisa tidur nyenyak ya. Karena sudah terlanjur melontarkan atau mengeluarkan pernyataan yang bagi saya ini mengerikan, dan ini dia bisa dikenakan proses hukum. Yang namanya kepala negara di negara manapun, di awal masa jabatannya dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udelnya. Polisi kerjanya ngapain aja? Kapolri kerjanya ngapain aja? Nunggu ada yang laporin. Nunggu viral dulu baru ditangkap gitu. Tangkap Rocky. Sebut Jokowi bajingan tolol. Begini analisanya. Pak, gimana analisanya? Analisa yang itu? Iya. Ya, di satu kesempatan Rocky Gerung bilang kalau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebagai perilaku bajingan tolol. Kurang lebih begitu. Ramelah media, ramelah orang-orang. Bahkan dari kubunya Ganjar dan Prabowo, ya saya asumsikan begitu ya, kubu mereka. Kenapa? Karena Ganjar dan Prabowo sama-sama menempeli Jokowi, kan begitu. Ganjar katanya di-backingi penguasa, Prabowo katanya nempel-nempel ke penguasa. Jadi ketika Jokowinya dikritik habis seperti itu, sangat mungkin mereka marah. Jadi mereka teriak-teriak, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Karena sudah mengatakan kata-kata yang sedemikian kotor. Bro, buka dong di Google, apa itu bajingan? Bajingan itu supir yang mengemudikan gerobak sapi. Itu namanya bajingan. Bahkan satu lagi ada nih, sontoloyo. Apa sontoloyo itu? Sontoloyo itu orang yang menggembala bebek. Jadi ditarik-tarik, itu namanya sontoloyo. Makanya Rocky Gerung bilang, harusnya Pak Jokowi itu jadi bajingan yang pintar. Jangan jadi bajingan tolol. Artinya apa? Jadilah pengemudi gerobak sapi ya, yang pintar. Gerobak sapi itu kan bisa diasumsikan sebagai kendaraan besar yang bernama Indonesia. Kemudian dia harus mengerti, harus paham ingin dibawa kemana arah pembangunan ini. Jangan membuat kesal rakyatnya, sehingga rakyatnya bilang bajingan. Jadi begini Pak ya, bajingan itu konotasinya negatif ya. Jangan karena Bapak melihat arti di kamus itu positif, jadi Bapak bebas menggunakan kata-kata ini, apalagi ditujukan kepada Presiden Jokowi. Sekarang begini, kalau saya ketemu Pak Saiful Zaman di jalan ya, yang ngomong ini kan namanya Pak Saiful. Lalu saya bilang begini, Saiful,
bajingan kau, tolol, bajingan tolol kau. Dan sekarang apakah Pak Saiful Zaman akan menerima kata-kata saya seperti itu? Apakah Pak Saiful Zaman tidak akan melaporkan saya ke pihak kepolisian? Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Sejak pagi banyak teman-teman yang mengirimkan video ini kepada saya. Ya, rata-rata mereka marah dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Ya tentu saja, siapapun akan marah jika dikatakan dia adalah bajingan yang tolol dan pengecut. Apalagi ini ditujukan kepada presiden kita yang adalah lambang negara. Dalam hidup ini, memang banyak sekali kita temukan orang yang merasa kuat dengan menjatuhkan orang lain. Orang yang merasa tinggi dengan merendahkan orang lain. Dan ada juga yang merasa pintar dan beretika justru dengan menghina presidennya. Tapi percayalah, perasaan hebat, perasaan tinggi, perasaan pintar, kuat yang mereka rasakan dengan menjatuhkan, menjelekkan dan merendahkan orang lain ini sebenarnya adalah perasaan semu semata. Karena sejatinya mereka malah melakukan yang sebaliknya. Dan apa yang mereka lakukan ini justru telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Salam. Si Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Gerung, memangnya karya apa yang sudah kamu buat untuk bangsa selain mengkritik dengan bahasa menghina? Lagian para penegak hukum itu buktinya sudah ada. Menghina presiden sebagai lambang negara, masa kalian diam aja? Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ingat Rocky Gerung, Cak Nun yang suka menjelek-menjelekan Pak Jokowi aja lagi sakit parah. Aku takut khawatir nanti Rocky Gerung juga sakit parah ya. Sehat selalu ya. Kalau Rocky Gerung sakit parah, ya kita doakan semoga bisa didatangi atau dijenguk oleh Presiden Jokowi seperti saat Presiden Jokowi mengunjungi Cak Nun ya. Ya mungkin dari situlah Rocky Gerung bisa terbuka mata dan hatinya bahwa Presiden Jokowi tidak sejahat yang dia kira. Nah, dari statement Rocky Gerung ini kita harus pelajari lagi historinya ya, atau sejarahnya. Dia ini berada di kubu mana? Ikuti sejarahnya sampai dengan detik ini, jangan dipilih orang yang ada di kubu Rocky Gerung. Kenapa Presiden Jokowi terus-menerus hendak memperpanjang tangan-tangan kekuasaannya tuh? Yang sekarang disebut cawe-cawe itu. Nah, tidak ada kepastian politik. Padahal kita butuh seorang presiden yang bilang, ikat tangan saya supaya saya tidak campur tangan lagi dalam proyek presiden berikutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa presiden akan cawe-cawe demi bangsa, apa intinya tuh? Dia akan main curang artinya. Tuh cawe-cawe kan artinya curang. Tapi kita kita kasih semacam benefit of the doubt. Jangan terlalu curiga. Tetapi kita mesti curiga kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Dan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Hai, tolol, Rocky Gerung, anjing, Rocky Gerung. Manusia bau sampah mulutnya. Kalau bacot nggak punya otak. Inilah manusia yang mengadu masyarakat. Ini manusia nggak mau Indonesia maju. Ini bangsat ini, Rocky Gerung, tolol. Emang Indonesia milik elu, Rocky Gerung? Weh, Rocky Gerung, anjing. Dajjal, iblis. Wah, ngeri. Jangan seenaknya wudel kamu marah-marah. Yang tidak bersalah.
Rocky Gerung, tolol. Pergi dari Indonesia. Kenapa polisi nggak nangkep Rocky Gerung ya? Orang seperti Rocky Gerung itu bikin hancur Indonesia. Gerombolan cendana, nggak ada otaknya. Rocky Gerung, iblis. Jangan beraninya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi masih dicintai sama rakyat. Pak Jokowi orangnya baik, jujur, baik hati. Nggak seperti lu, Rocky Gerung, dajjal. Tolol, Rocky Gerung. Camakan mulut kamu ya, sebentar lagi. Ada yang bales. Di acara konsolidasi ASB 10 Agustus Kepung Istana, Rocky Gerung provokasi buruh agar ciptakan sejarah baru seperti reformasi 98. Gelandangan politik Rocky Gerung provokasi buruh cari perkara dengan Presiden Jokowi sebagai bentuk perlawanan. Provokasi cari perkara dengan Presiden, kata Rocky Gerung harus dilakukan buruh. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Orasi Rocky Gerung provokasi buruh cari perkara dengan Presiden disampaikan dalam persiapan aksi Akbar 10 Agustus bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi 29 Juli 2023. Kepada buruh, Rocky yakinkan sejarah reformasi 1998 akan ditulis ulang para buruh. Jadi teman-teman, saya berpikir bahwa satu waktu sejarah Indonesia akan ditulis kembali. Bahwa gerakan reformasi di 20 Mei 1998 ditulis ulang oleh gerakan buruh 10 Agustus 2023. Berperkara dengan Jokowi adalah mutlak, terang Rocky Gerung, karena manusia yang menutupi kejahatan lebih buruk dari keledai. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Rocky pun mengajak buruh ukir sejarah baru di aksi 10 Agustus 2023. Jadi teman-teman, kita pastikan dari Bekasi akan ada perubahan. Bekasi artinya berani beraksi. Kayak seorang paling hebat, Presiden Jokowi ditolol-tololkan. Maki gak karuan. Apa gak lihat rakyat Indonesia ini tingkat kepercayaan dan kepuasannya menurut lembaga survei yang ada di Indonesia ini terendah 70% dan tertinggi hampir 80%. Lah kok ono wong kesambit koyok Rocky Gerung gini dibilang tolol, dibilang pengecut. Hei Rocky Gerung, kalau Anda mengatakan Pak Jokowi pengecut, silakan hadapi kami relawan Jokowi ini. Kami tunggu Anda, Rocky Gerung di Banten. Anda pengecut atau tidak? Anda katakan Presiden kami pengecut. Kalau Anda nggak pengecut, hadapi kami, relawan-relawannya Jokowi ini. Kami tunggu Anda di Banten ya. Wow. Tanpa mikir, katanya profesor, semua orang dibilang dungu. Apa Anda saja yang pintar? Ingat, di atas langit itu masih ada langit. Marilah kita ini sesama anak bangsa, apalagi ngaku profesor. Bicaralah yang beretika, yang membawa keseluruhan, yang membawa kedamaian. Indonesia ini memang kita bersama.
dari suara-suara netizen yang memberikan kecaman, hujatan dan makian kepada Roky Gerung, ini membuktikan bahwa bukan hanya kalian oposisi barisan sakit hati yang bisa marah-marah kepada Presiden Jokowi. Kami pun ya, mereka siapapun yang mencintai Presiden Jokowi juga bisa marah ketika mendengarkan kata-kata lontaran yang tidak sewajarnya dari mulut kalian mengatakan Presiden Jokowi bajingan tolol ya. Anda bebas untuk mengkritik, Anda bebas untuk bersuara. Kita ini adalah negara demokrasi dan hak Anda bersuara, hak Anda berekspresi itu dijamin, dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, ketika Anda menggunakan kebebasan untuk berbicara Anda itu dengan cara menjelekkan orang lain, menghina orang lain, memaki orang lain, maka jangan salahkan jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, pihak-pihak yang akan siap memproses Anda untuk dijebloskan ke dalam penjara. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Mbak Novi dan kawan-kawan, siap untuk mengawal dan memproses si Roky Gerung ini dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak Jokowi bekerja keras siang dan malam ke Cina menawarkan agar bisa investasi ke IKN Nusantara, agar IKN Nusantara ini segera dipercepat pembangunannya. Malah Roky Gerung mengatakan bahwa itu semua adalah memperjuangkan nasibnya ya. Pak Jokowi kesana kemari untuk kepentingan pribadi dari Pak Jokowi ini ya. Pak Roky, kami masyarakat Indonesia tidak buta Pak Roky ya. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kerja keras dan prestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Kalau Anda presiden belum tentu Anda sehebat Pak Jokowi. Saya Bastian Sebo.